Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perulangan bertingkat. Seperti pernyataan kondisional, perulangan dapat dibuat secara bertingkat. Standar ANSI American National Standard Institute menetapkan perulangan dapat dilakukan dengan kedalaman maksimal 256 perulangan bertingkat. Perulangan bertingkat terdiri dari perulangan dalam yang disebut dengan inner loop dan perulangan luar yang disebut dengan outer loop. Untuk setiap iterasi pada outer loop, maka inner loop akan dieksekusi secara menyeluruh satu siklus. Misalnya, jumlah iterasi outer loop sebanyak 3 kali dan inner loop iterasi sebanyak 5 kali. Untuk setiap eksekusi iterasi pada outer loop, inner loop akan dieksekusi sebanyak 5 kali. Sehingga, untuk 3 kali eksekusi iterasi pada outer loop, maka inner loop dieksekusi sebanyak 15 kali. Yaitu 3 kali 5. 3 adalah iterasi pada outer loop dan 5 adalah iterasi pada inner loop. Perulangan dapat dibuat lebih dari 2 tingkat karena jumlah eksekusi pernyataan akan semakin bertambah sesuai jumlah tingkat perulangan. Maka waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi perulangan bertingkat akan bertambah dengan signifikan atau bertambah secara kuadratik dengan meningkatnya jumlah tingkatan perulangan. Nah, bagaimana perulangan bertingkat dengan menggunakan for? Kita akan lihat sintaknya. Pada sintak ini terdapat 2 bagian. For yang pertama, for inisiasi, kemudian kondisi dan perubahan nilai. Kemudian ada blok pernyataan di dalamnya. Ini adalah perulangan outer loop, yaitu perulangan luar. Kemudian di dalam perulangan outer loop ini terdapat perulangan lagi, yaitu for inisialisasi 2, kondisi 2, dan perubahan nilai 2, kemudian ada pernyataan. Nah, perulangan yang ada di dalam ini disebut dengan inner loop atau perulangan dalam. Nah, setiap satu step atau setiap satu langkah dalam perulangan luar, maka perulangan yang ada di dalam ini akan dieksekusi satu siklus secara penuh. Kita lihat bagaimana implementasinya di dalam program. Contoh program adalah seperti berikut ini. Pada fungsi utama ini ada perulangan. Ada 2 buah perulangan, yaitu for yang perulangan yang pertama dan di dalamnya ada perulangan lagi. Nah, perulangan yang pertama atau outer loop ini kita menggunakan variabelnya yaitu i. Sedangkan pada inner loop ini kita menggunakan variabel j. Nah, kita akan lihat hasil dari perulangan ini seperti apa ketika kita jalankan. Nah, ini adalah sebagai contoh hasil output dari perulangan di dalam perulangan ini atau perulangan bertingkat. Oke, kita akan mulai penjelasannya. Pada fungsi utama ini for i nilai awalnya sama dengan 1, for int i sama dengan 1, dan selama kondisi i kurang dari sama dengan 3, perubahan nilainya adalah i++. Apa yang akan dilakukan? Yang pertama adalah cout i sama dengan, jadi ada karakter i sama dengan, kemudian nilai i-nya. Nah, output dari program ini dapat dilihat seperti ini. Nah, dalam tahap ini kita akan lihat ada perulangan. Jadi kita sedang sampai di i sama dengan 1 di sini. Ada perulangan for i j sama dengan 1, j kurang dari 3, j++, cout i dan j. Jadi akan dituliskan i, j di sini. Nah, ini ketika j sama dengan 1 dan j kurang dari sama dengan 3, kita lihat sampai j sama dengan 3 masih dilakukan. Jadi ada 3 kali perulangan di dalam 1, 2, 3. Nah, kemudian i-nya setelah satu siklus ini selesai, kita akan kembali ke sini, i-nya ditambah dengan 1. Kita akan lihat hasilnya. Ketika i sama dengan 2, ini akan kembali dieksekusi lagi, j-nya 1 sampai 3, sehingga menghasilkan output seperti ini. Kemudian keluar dari siklus inner loop, kita kembali ke outer loop. I-nya akan berubah jadi dari 2 menjadi 3, kemudian dicetak, dan kita akan lanjutkan lagi dengan inner loop yang ada di dalam. Kembali lagi ini akan dicetak.
Setelah selesai dengan inner loop, kita akan kembali ke outer loop. I-nya akan berubah dari 3 menjadi 4, dan 4 kondisi ini sudah tidak terpenuhi, maka akan keluar dari program. Nah, itulah bagaimana perulangan bertingkat bekerja pada for. Selain for, kita juga bisa membuat perulangan bertingkat dengan menggunakan while. Sintaksnya seperti ini. While kondisi pertama, pernyataan pertama, dan setelah pernyataan pertama dilakukan, kita akan masuk pada inner loop dengan menggunakan while. While dengan kondisi yang kedua, pernyataan yang kedua, dan seterusnya. Prinsipnya sama, setiap kali step perulangan pada outer loop akan mengeksekusi satu siklus perulangan pada inner loop. Nah, implementasinya di dalam program dengan perulangan bertingkat dengan menggunakan while ini, kita lihat kode programnya adalah seperti ini. Jadi kita lakukan initialisasi dulu dengan I sama dengan 1, kemudian selama I kurang dari sama dengan 3, ini adalah berpasangan dengan perubahan nilai yang ada di bawah ini. Nah, apa yang perlu dilakukan selama kondisi ini terpenuhi, yaitu blok pernyataan yang ada di bagian dalam, yaitu mulai dari cout ini sampai dengan i++. Nah, di sini juga terdapat deklarasi inisialisasi untuk C yang akan digunakan untuk perulangan yang ada di dalam. Kita lihat hasilnya seperti apa output dari program ini. Nah, ketika program ini dieksekusi, maka kita masuk pada fungsi utama. Pertama, deklarasi nilai awal I sama dengan 1, kemudian selama I kurang dari sama dengan 3 ini masih terpenuhi, cout I sama dengan I ini 1 yang di sini. Kemudian akan masuk pada deklarasi yang berikutnya C sama dengan 1, kemudian selama C kurang dari 3, maka cout IC C++ sampai dengan 3 ini, maka satu siklus dari inner loop ini akan menghasilkan seperti ini, 3 kali yang bagian C 1, 2, 3, kemudian I nya akan bertambah 1. Setelah 1 itu selesai, I nya akan bertambah 1 menjadi 2, kemudian kita akan kembali ke pengecekan kondisi 2 kurang dari sama dengan 3 masih memenuhi, maka akan dicetak I sama dengan 2. Kemudian pada saat I sama dengan 2 akan terjadi eksekusi inner loop ini satu siklus kembali, C mulai dari 1 sampai dengan selama kurang dari sama dengan 3. Setelah inner loop selesai, kemudian I akan bertambah 1 menjadi 3. Kemudian inner loop yang berikutnya juga akan dieksekusi kembali. Nah, kita bisa lihat di sini terjadi beberapa kali perulangan, ya, ketika satu step perulangan yang ada pada outer loop ini, satu siklus perulangan yang ada di inner loop akan dilakukan. Nah, ini adalah implementasi bagaimana perulangan bertingkat menggunakan for dan while. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.